Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 13a. Bodoh amat engkau, Raden. Memang gadis itu cukup sakti dan kebal terhadap pengaruh sihir dan aji pengasihan, akan tetapi bukankah engkau memiliki racun perangsang yang amat ampuh? Kalau kau menggunakan racun itu, tentu ia akan jatuh. Ya, akan tetapi aku tidak suka karena ia hanya akan patuh seperti boneka hidup. Tidak, aku menghendaki ia menyerahkan diri karena ingin menyelamatkan nyawanya. Karena itu, berikanlah obat penawar itu padaku. Biar aku yang menyimpannya. Dengan obat itu padaku, aku akan merasa yakin dan dapat bersabar menanti. Hai hik, dasar mata keranjang engkau. Tiada pernah puasnya. Terdengar suara Nyi Maya Dewi menggoda. Sama dengan engkau, Maya. Sudahlah, serahkan padaku. Aku pun selalu membantumu kalau engkau menginginkan seorang pria, bukan? Ketika di Sumedang dulu, siapa yang membantumu sehingga engkau berhasil mendapatkan keponakan adipati yang tampan seperti Arjuna itu? Baiklah, baiklah. Akan tetapi malam ini engkau harus dapat menyenangkan hatiku. Jangan khawatir, manis. Terdengar suara cekikikan tawa dan senda gurau. Aji tidak mau mendengarkan lagi. Apa yang didengarnya sudah cukup baginya. Dia tahu bahwa mulai malam ini, obat penawar untuk menyembuhkan Sulastri berada di tangan pria bangsawan itu. Dia tahu sekarang kemana harus mencari obat untuk menyelamatkan Sulastri dan dia hanya tinggal menanti kesempatan baik saja untuk dapat menangkap dan memaksa pria itu menyerahkan obat penawar. Dia akan mencari kesempatan terbaik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Aji dan Sulastri sudah diajak keluar dari rumah besar milik Ki warga itu. Yang mengawal mereka adalah Nyi Maya Dewi, Banuseta, Ki Harya Bakawulung, dan Aki Somat. Selain 4 orang sakti ini, masih ada Ki warga. Tokoh ini sesungguhnya adalah seorang yang penting. Ki warga ini merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kompeni Belanda. Bahkan dia dipergunakan Belanda untuk menjadi pimpinan semua telik sandi yang bergerak di sepanjang pantai Laut Utara. Di samping itu, Ki warga juga menjadi orang kepercayaan Kadipaten Tegal. Memang tidak dapat disangka lagi bahwa Belanda amat pandai bersiasat. Tidak saja melakukan gerakan memecah belah persatuan dengan cara mengadu domba, akan tetapi juga pandai mempengaruhi para pejabat daerah. Dengan menggunakan pengaruh harta benda dan janji-janji kedudukan. Banyak kadipaten yang dapat dipengaruhi Kompeni, sehingga walaupun pada lahirnya mereka takut dan menakluk kepada kekuasaan Mataram, namun diam-diam mereka mengadakan hubungan baik dengan Kompeni Belanda dan mengadakan hubungan dagang yang dianggap menguntungkan. Sesungguhnya, tidak adanya persatuan yang bulat di seluruh Nusantara dalam menghadapi Kompeni Belanda inilah yang membuat semua usaha untuk menentang Kompeni selalu gagal. Bahkan oleh sebab ini pula maka penyerangan besar-besaran pasukan Mataram ke Batavia telah mengalami kegagalan. Aji dan Sulastri bersama 4 orang pengawal mereka naik kereta seperti ketika mereka memasuki Tegal. Ki warga sendiri menunggang kuda, malah dia mendahului kereta. Ternyata kedua orang tawanan itu dibawa ke pantai dan dengan sebuah perahu mereka dibawa ke sebuah kapal yang berlabuh tak jauh dari pantai. Pantai itu terlalu dangkal bagi kapal itu sehingga tidak dapat berlabuh dekat daratan. Aji dan Sulastri dibawa naik ke atas kapal itu. Diam-diam mereka memperhatikan keadaan kapal. Walaupun sikap mereka tenang saja, namun sebenarnya mereka merasa tegang dan memperhatikan keadaan dengan penuh selidik. Mereka melihat sebuah kapal yang besar dan dilengkapi dengan beberapa buah meriam besar. Di atas kapal terdapat belasan orang, hampir 20 banyaknya, semua adalah orang-orang kulit putih yang bertubuh tinggi besar, bermuka kemerahan dan rambut mereka tidak hitam, melainkan ada yang coklat, kemerahan dan kuning keemasan. Sulastri sudah sering melihat orang kulit putih di Indramayu atau Dermayu, maka ia pun tidak merasa heran. Akan tetapi Aji belum pernah melihat orang Belanda, maka diam-diam dia memperhatikan dan merasa terheran-heran. Keadaan orang-orang tinggi besar itu mengingatkan dia akan tokoh-tokoh wayang, yaitu golongan buto, raksasa. Jadi inilah bangsa yang merupakan ancaman bahaya bagi Nusa dan bangsanya. Dia pun melihat bahwa mereka semua membawa senjata bedil. Pernah dia mendengar cerita tentang bedil yang dapat menyemburkan api dan peluru, yang dapat membinasakan lawan dalam jarak jauh dan merupakan senjata yang amat berbahaya. Aji tahu bahwa dia harus berhati-hati sekali terhadap orang-orang bule ini. Mereka tampak kuat dan juga sinar mata mereka kejam.
Ketika orang itu memandang ke arah Sulastri, tampak sekali gairah dalam pandang mata mereka dan mereka menyeringai secara kurang ajar. Akan tetapi ketika seorang Belanda setengah tua keluar dari bilik kapal itu, belasan orang itu berdiri tegak dalam keadaan siap. Orang Belanda setengah tua itu menyambut rombongan yang baru naik kapal dengan senyum ramah. Dari sikap ketika dia menjabat tangan Nyi Maya Dewi, tampak bahwa di antara mereka terdapat hubungan yang akrab. Orang itu berusia sekitar 50 tahun, berkumis dan berwajah tampan, tubuhnya tinggi kurus dan pakaiannya mewah dan gagah. Di pinggangnya tergantung sebuah senjata pistol. Inilah Kapten De Vos yang menjadi bos dari Nyi Maya Dewi. Kapten De Vos ini merupakan seorang perwira yang bertugas sebagai penyelidik dan amat dipercaya oleh Gubernur Jenderal Jan-Pieter Zoonchun di Batavia. Bersama seorang perwira Belanda lainnya yang terkenal dengan sebutan Jacques. Nama aslinya Jacques Lefebvre, De Vos inilah yang mengatur jaringan mata-mata Kompeni Belanda yang disebar di seluruh Nusantara. Halo, Nyi Maya Dewi yang manis, apa kabar? Kami mendengar kamu membawa tawanan yang amat penting bagi kami. Benarkah? Dan siapakah mereka semua ini? Tanya De Vos setelah menjabat tangan wanita itu dengan hangat. Dengan senyumnya yang manis, Maya Dewi memperkenalkan teman-temannya, setelah memberi isyarat kepada Ki Haria Bakawulung dan Aki Somat untuk melangkah maju. Ini adalah Ki Haria Bakawulung dari Madura, Tuan Kapten. Dan yang ini adalah Aki Somat dari Nusa Kambangan. Mereka adalah pembantu-pembantu yang setia dan dapat diandalkan, sakti dan tangguh. Kemudian dengan senyum tak pernah meninggalkan bibirnya ia melanjutkan sambil menunjuk kepada Ki Warga dan Raden Banuseta. Dua orang ini tentu sudah Tuan kenal dengan baik. Kapten De Vos menyalami empat orang itu dan berkata, Ya, kami kenal baik mereka ini. Dan mana tawanan itu? Inilah mereka, Tuan. Kata Nyi Maya Dewi sambil menudingkan telunjuknya ke arah Aji dan Sulastri. Sepasang mata yang kebiruan itu memandang kepada dua orang muda itu dengan penuh selidik dan Kapten De Vos tampak terheran-heran. Mereka ini orang-orang penting Mataram? Geweldig, hebat. Begini muda, dan yang perempuan ini begini cantik, sudah jadi orang penting Mataram? Wanita cantik itu tersenyum dengan genitnya. Ah, Tuan Kapten De Vos, jangan pandang rendah mereka ini. Biarpun mereka ini masih muda, akan tetapi mereka adalah orang-orang sakti yang memiliki kepandaian tinggi dan berbahaya sekali. Is that so, begitukah? Kapten De Vos melihat ke atas. Dua ekor burung camar laut terbang di atas kapal itu. Cepat dia mengambil senapan yang dipegang oleh seorang anak buah yang berdiri di dekatnya. Dengan gerakan cepat sekali dia mengokang bedil itu, membidik dan ketika dia menarik pelatuknya, dua kali terdengar letusan. Api dan peluru menyambar keluar dari moncong bedil dan dua ekor burung berbulu putih itu jatuh ke atas dek kapal. Mati seketika. Aji dan Sulastri melihat semua ini dan diam-diam mereka terkejut. Apa yang mereka dengar tentang kehebatan senjata api itu kini mereka lihat sendiri. Hahaha. Mereka ini sakti? Apakah mereka dapat terbang lebih cepat daripada dua ekor burung itu? Dia menuding ke arah bangkai dua ekor burung dan melemparkan kembali senapan itu kepada anak buahnya. Ki Warga, Maya Dewi dan Banuseta tidak heran menyaksikan keahlian menembak itu. Mereka sudah mengenal Kapten De Vos yang terkenal jago tembak. Akan tetapi Ki Haria Bakawulung dan Aki Somat juga merasa kagum. Orang Belanda ini cukup berbahaya, pikir mereka. Nyi Maya Dewi yang pandai mengambil hati orang, bertepuk tangan memuji. Hebat, Tuan Kapten, kepandaian Tuan mempergunakan senjata api memang hebat sekali. Akan tetapi Tuan harus berhati-hati terhadap mereka. Good, baik. Mari kita duduk di dalam dan bicara. Ajak Kapten De Vos sambil mengangguk-angguk. Mereka semua lalu memasuki ruangan kapal di mana terdapat sebuah meja besar dengan banyak kursi di sekelilingnya. Aji dan Sulastri dipersilahkan duduk di atas kursi, berhadapan dengan Kapten De Vos. Maya Dewi duduk di samping kiri Kapten Belanda itu dan Ki Warga yang sejak tadi diam saja duduk di sebelah kanannya. Tempat duduk ini saja sudah menunjukkan betapa kedudukan Ki Warga itu penting sekali dan dia dihargai oleh Kapten De Vos. Aji duduk di depan kapten itu, Sulastri duduk di sebelah kirinya. Mereka berdua diapit oleh Haria Bakawulung dan Aki Somat, sedangkan Banuseta duduk di sebelah kanan Ki Warga. Jelaslah bahwa yang duduk di jajaran Kapten De Vos itu adalah orang-orang yang sudah dipercaya Kapten Belanda itu,
Sedangkan Ki Haria Bakawulung dan Aki Somad yang baru saja bertemu dengannya, merupakan pembantu-pembantu baru yang masih asing. Kalian berdua ini orang-orang penting Mataram, ya? Dan kamu berdua mau bekerja sama dengan kami dan mau menceritakan kekuatan dan rencana Sultan Agung untuk menyerang Batavia? Gudzo. Kamu berdua akan kami beri hadiah banyak. Lebih dulu, katakan siapa nama kamu berdua, hi? Namaku Aji dan ia itu Sulastri. Jawab Aji pendek. Pemuda ini bernama Lindu Aji dan dikenal sebagai alap-alap Laut Kidul, Tuan Kapten. Dia dikdaya dan berbahaya sekali. Kata Ki Haria Bakawulung menjelaskan. Haha, apa bedanya alap-alap dengan dua air burung yang aku tembak tadi? Tanya Kapten De Vos mencemoohkan. Alap-alap merupakan burung liar dan ganas. Burung camar yang Tuan tembak jatuh tadi dapat menjadi mangsanya. Maya Dewi menerangkan. Hahaha, biarpun pandai terbang, sekali senapan di tanganku meletus, seekor alap-alap ganas pun tentu akan jatuh dan mati. Nah, sekarang cepat ceritakan kepada kami tentang keadaan pasukan Mataram, berapa kekuatan mereka dan bagaimana persiapan pasukan mereka. Juga ceritakan bagaimana rencana siasat mereka untuk menyerang Batavia. Sambil berkata demikian, sepasang mata biru itu mengamati wajah Lindu Aji dan Sulastri penuh selidik. Sulastri yang merasa tidak berdaya karena tubuhnya telah terancam maut oleh racun itu, hanya melirik ke arah Aji. Ia tahu akan siasat yang dipergunakan pemuda itu, ialah bahwa pemuda itu membiarkan lawan-lawannya percaya bahwa Aji dan ia mengetahui rahasia itu, maka mereka tidak akan membunuh Aji dan ia. Karena ia tidak tahu bagaimana siasat Aji selanjutnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk bicara berdua, maka ia pun hanya menyerahkannya kepada pemuda itu. Aji juga telah mempersiapkan diri. Sebelumnya dia memang sudah mengatur siasat. Dia memiliki modal kuat, yaitu kepercayaan orang-orang itu bahwa dia dan Sulastri benar-benar dapat memberi keterangan penting tentang gerakan pasukan Mataram yang ditakuti Kumpeni Belanda. Tuan, katanya, suaranya tegas dan tenang. Urusan ini penting sekali bagi kami berdua. Menceritakan semua itu kepada Kumpeni, berarti kami berdua telah berkhianat dan hukuman untuk pengkhianat amat berat dan mengerikan. Hah, kamu berdua takut? Jangan takut. Kalau kamu berdua bekerja sama dengan kami, maka kamu berdua akan dilindungi. Jangan takut kepada Sultan Agung. Kami memiliki meriam-meriam besar dan senjata-senjata api yang ampuh. Hayo, ceritakan saja dan kamu akan memperoleh hadiah dan juga perlindungan dari kami. Kata Kapten De Vos. Aji menghela napas lalu menggeleng kepala. Sungguh, Tuan. Urusan ini amat penting dan gawat bagi kami berdua. Oleh karena itu, kami minta agar kami berdua diberi kesempatan untuk berunding dan memperbincangkan hal ini berdua saja. Ketahuilah, Tuan. Ini merupakan keputusan hidup mati kami, karena itu harus kami rundingkan dengan matang lebih dulu. Alis yang berwarna kelabu itu berkerut dan sepasang mata biru mencorong marah. Kamu harus menceritakan sekarang juga. Bentaknya. Namun dengan tenang dan tegas Aji menggeleng kepala. Besok pagi, Tuan. Sekarang. Atau, kami akan menembak kamu berdua. Kapten De Vos menggertak sambil mencabut pistolnya dan menodongkan senjata itu ke arah Aji dan Sulastri yang duduk di depannya. Dia menatap wajah dua orang muda itu dan diam-diam merasa heran dan kagum. Dua orang muda yang ditodongnya itu sedikit pun tidak tampak takut, dan balas menatapnya dengan sinar mata berapi. Kami tidak takut mati, Tuan. Kalau Tuan membunuh kami berdua sekarang, pasukan Mataram yang besar sekali jumlahnya akan membalaskan kematian kami, menyerbu dan membakar habis Batavia, membunuh semua Kumpeni Belanda. Aji juga menggertak dan karena ucapannya itu mendatangkan kesan yang kuat. Menghadapi sikap tenang Aji ini, Kapten De Vos meragu. Dia lalu menoleh ke kanan dan bertanya kepada Ki Warga. Bagaimana pendapatmu, Warga? Laki-laki berusia sekitar 40 tahun itu tersenyum. Apakah tidak sebaiknya kalau dijadikan taruhan saja? Kalau Tuan yang menang mereka harus memberi keterangan sekarang juga, akan tetapi kalau mereka menang terpaksa Tuan harus bersabar sampai besok pagi. Akan tetapi, laporan dua orang penjaga semalam? Tanya kapten itu. Ah, mereka mungkin hanya mimpi, Tuan. Kata Ki Warga sambil tertawa. Mereka hanya melapor melihat Aji ini lalu tiba-tiba mereka tidak ingat apa-apa lagi.
Kalau laporan mereka itu betul, tentu semalam telah terjadi sesuatu. Buktinya tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu baiklah. Kita buat taruhan. What even? Tunggu sebentar, bukankah Maya Dewi tadi mengatakan bahwa pemuda ini digdaya dan tangguh? Bagus, kita adu dia melawan Hendrik Dehaan, jagoan kita itu. Heh, Lindu Aji, sekarang begini saja baiknya. Daripada kita bersitegang memperebutkan apakah kalian harus memberi keterangan sekarang ataukah besok pagi, maka kita adakan pertandingan untuk menentukan. Kalau kamu dapat mengalahkan jagoan kami dalam perkelahian tangan kosong, biarlah kami mengalah dan kamu boleh malam ini berunding dengan Sulastri ini dan besok pagi memberi keterangan kepada kami. Akan tetapi kalau kamu kalah melawan jagoan kami itu, kamu harus menceritakan keterangan tentang pasukan Mataram itu sekarang juga. Bagaimana, Aji, beranikah kamu berkelahi menandingi jagoan kami? Aji berpikir sejenak, lalu bertanya. Pertandingan tangan kosong tanpa menggunakan senjata api? Naturally, tentu saja. Kami bukan orang curang. Pertandingan boksen, tinju, tanpa senjata, 1 lawan 1. Nah, beranikah kamu? Aji saling lirik dengan Sulastri, lalu dia memandang Kapten DeVos dan berkata tegas. Aku berani, Tuan. Akan tetapi Tuan jangan melanggar janji. Kalau aku keluar sebagai pemenang, aku diberi kesempatan bicara 4 mata dengan Sulastri dan baru besok pagi kami memberi keterangan kepadamu. Bagus. Kapten itu tampak gembira sekali dan dia lalu berseru kepada seorang anak buahnya. Panggil Hendrik Dehaan ke sini. Tak lama kemudian muncullah kapten itu. Sulastri terbelalak memandang laki-laki yang melangkah datang seperti seekor gajah itu. Seorang bule berambut kecoklatan, usianya sekitar 30 tahun dan segalanya pada diri laki-laki ini hanya dapat dinilai dengan satu kata, besar. Seorang raksasa yang tingginya 1,5 kali tinggi tubuh Aji. Kedua lengan yang memakai kaos pendek itu tampak besar dan kokoh kuat, dengan otot melingkar-lingkar. Dadanya bidang dan tebal, penuh bulu coklat kekuningan, lehernya seperti leher badak. Diam-diam hati Sulastri merasa ngeri juga. Selama hidupnya belum pernah ia melihat seorang laki-laki setinggi besar dan sekokoh ini. Orang-orang bule yang pernah dilihatnya tampak kecil dibandingkan raksasa ini. Tampaknya, dengan sekali pukul saja kepala Aji akan dapat pecah dan tulang-tulang tubuhnya dapat remuk. Kedua kakinya juga panjang dan besar penuh bulu, tampak mengerikan karena dia mengenakan celana pendek. Aji juga memandang orang yang baru memasuki ruangan itu dengan penuh perhatian. Dia tidak tertarik oleh bentuk tubuh seperti raksasa itu. Baginya, tubuh yang tampak kokoh kuat tidak berarti apa-apa. Aji lebih memperhatikan sikap raksasa itu, terutama pandang matanya. Hatinya merasa lega. Pandang mata raksasa itu membayangkan kebodohan, seorang yang biasa mengandalkan okol, tenaga, daripada akal. Orang seperti ini bukan merupakan lawan berbahaya baginya, walaupun untuk merobohkannya juga tidak mudah karena melihat bentuk tubuhnya. Orang itu tentu memiliki tenaga gajah dan tubuhnya itu agaknya berkulit tebal tahan pukul. Dalam bahasa Belanda yang totok raksasa itu bertanya kepada Kapten DeVos. Kapten, ada tugas apa untukku? Hendrik, kami mengadakan taruhan untuk mengadu kamu dengan pemuda ini. Pertandingan boksen 1 lawan 1, tanpa senjata apapun. Jangan sampai kamu kalah olehnya. Hendrik, karena yang kupertaruhkan ini penting sekali. Sepasang mata yang lebar memandang kepada Aji yang masih duduk dan dia terbelalak lalu memandang atasannya. Kapten, aku hendak diadu dengan Kleine Jongen, bocah kecil, ini. Ya, siapa yang roboh dan tidak mampu melanjutkan pertandingan dianggap kalah. Wahahaha. Ah, Kapten, jangan bergurau. Aku takut melawan anak ini, hahaha. Takut? Apa maksudmu, Hendrik? Tanya DeVos heran. Aku takut kalau pukulanku akan membuat kepalanya remuk atau dadanya pecah, Kapten. Kata raksasa itu serius. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.